Apakah Anda sering makan berlebih? Apakah Anda terlalu banyak duduk dan jarang olahraga? Apakah Anda merokok? Coba timbang berat badan Anda. Hati-hati, jika berlebih Anda mengalami faktor risiko diabetes mellitus. Tahukah Anda mengapa diabetes mellitus sangat berbahaya? Diabetes mellitus termasuk 7 penyakit tersering di dunia yang menyebabkan kematian. Bahkan, penyakit ini mampu membunuh orang setiap 7 detik. Gula darah yang tinggi dan tidak terkontrol dapat mengakibatkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal yang mengharuskan Anda cuci darah, katarak, dan bahkan kebutaan. Terdapat 4 tipe diabetes mellitus. Tipe 1 dapat diderita dari usia berapapun, paling sering muncul di usia anak dan remaja. Tipe 2, tipe inilah yang paling sering dijumpai dan kaitannya erat dengan kegemukan atau obesitas yang menyebabkan resistensi insulin sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Tipe gestasional hanya terjadi pada wanita hamil dan akan hilang ketika masa kehamilannya usai. Maka, kenali diabetes sejak dini dan segeralah konsultasikan masalah Anda ke dokter. Diabetes mellitus atau biasa disebut dengan kencing manis merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula dalam darah atau biasa disebut dengan glukosa yang nilainya sangat tinggi di atas normal. Ketika makanan dicerna, tubuh akan menyerap glukosa yang dijadikan sebagai sumber energi. Tapi untuk menjadikan energi, tubuh memerlukan bantuan dari hormon insulin. Ketika insulin tidak mampu mengubah glukosa menjadi energi, maka yang terjadi adalah penumpukan glukosa di dalam tubuh, sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Hal inilah yang disebut dengan diabetes mellitus. Jika Anda sudah mengalami diabetes mellitus, maka akan muncul 3 gejala yang khas. Yang pertama, Anda akan mudah haus, yang kedua, sering buang air kecil, dan yang ketiga, mudah lelah. Hal ini jangan sampai diabaikan, karena jika diabaikan akan muncul masalah yang lebih serius, seperti penglihatan yang kabur, berat badan turun drastis, dan juga luka yang sukar sembuh sehingga meningkatkan resiko amputasi. Yang pertama, atur pola makan sehingga terhindar dari kelebihan berat badan. Buatlah menu makan ala diabetes bersama tim ahli gizi, sehingga mencakup gizi yang seimbang dengan jumlah takaran yang pas dan juga jangan sampai telat makan. Karena jika Anda mengalami telat makan, Anda akan mengalami kondisi hipoglikemi di mana kadar gula darah menjadi drop dengan gejala pusing, mual, bahkan bisa sampai pingsan. Jika Anda mengalami hal tersebut, segeralah minum air gula. Yang kedua, jangan lupa untuk tetap aktif dengan cara olahraga rutin dan teratur. Yang ketiga, hindari atau stop berhenti merokok dan juga konsumsi alkohol. Yang keempat, jangan lupa cek rutin gula darah. Dan yang terakhir, jika Anda sudah mengkonsumsi obat anti diabetes, maka konsumsilah sesuai dengan aturan dari dokter. Namun, bila Anda mengalami atau merasakan efek samping dari obat, segeralah hubungi dokter Anda. Kadar gula darah dikatakan normal ketika nilainya 80 sampai dengan 100 dalam kondisi puasa, 8 sampai dengan 10 jam. Lalu nilainya di bawah 140 2 jam setelah makan. Dan HbA1c-nya tidak lebih dari 5,7.
Dan seseorang dikatakan mengalami prediabetes ketika gula darah puasa di antara 100 sampai dengan 125 dan gula darah 2 jam setelah makan di antara 140 sampai dengan 199 dengan HbA1c di antara 5,7 sampai dengan 6,4. Terakhir, seseorang dikatakan diabetes mellitus ketika kadar gula darah puasanya lebih dari 125 dan gula darah 2 jam setelah makannya 200 ke atas dengan HbA1c 6,5 ke atas. Keadaan psikologis seseorang dapat membantu atau menghambat proses treatment DM. Keadaan psikologis yang sehat akan membantu pasien untuk coping terhadap penyakitnya dan menjaga perilaku manajemen diri yang disarankan oleh dokter. Sebaliknya, jika keadaan psikologis pasien tidak sehat, maka pasien akan kesulitan untuk mempertahankan perilaku manajemen diri tersebut. Misalnya saat pasien mengalami stres. Stres dikaitkan dengan meningkatnya risiko diabetes tipe 2. Saat tubuh mengalami stres, tubuh akan mengirimkan sinyal ke sistem syaraf dan kelenjar di otak untuk mengeluarkan hormon kortisol dan epinefrin. Kedua hormon ini saat dilepaskan akan menyebabkan hati memproduksi glukosa atau gula darah lebih banyak. Gula darah berlebih ini yang kemudian meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami diabetes. Treatment psikologis yang diberikan kepada pasien akan disesuaikan dengan masalah psikologis yang mereka alami. Misalnya, pertama, jika pasien tidak dapat menerima diagnosis DM yang diberikan kepadanya, psikolog akan membantu mereka untuk belajar menerima kondisi mereka. Kedua, pasien dengan DM beresiko 2 kali lipat lebih tinggi untuk terkena depresi. Simptom depresi yang dirasakan pasien dapat membuat pasien mengacuhkan treatment dan juga beralih ke pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, depresi pada pasien DM ini perlu ditangani oleh psikolog. Ketiga, psikolog dapat membantu pasien DM untuk menjaga dan mempertahankan pola hidup lebih sehat yang disarankan oleh dokter. Psikolog juga dapat membantu pasien menerapkan strategi yang efektif agar pasien dapat secara rutin memeriksa gula darah mereka dan juga secara rutin meminum obat yang diberikan oleh dokter. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah salah satu penyakit yang dapat dikontrol dengan menerapkan pola makan sehat dan rutin melakukan olahraga. Dengan mengatur asupan gizi, kita bukan hanya dapat mengendalikan kadar gula darah, tetapi juga dapat menghindarkan diri dari berbagai macam komplikasi yang disebabkan oleh diabetes dan sekaligus dapat mencapai berat badan ideal yang diharapkan. Secara sederhana, pola makan sehat pada kasus diabetes dapat diartikan sebagai makan makanan sehat secara teratur dan dalam jumlah yang cukup. Dengan demikian, kita sebaiknya menghindari kebiasaan makan dalam porsi besar, sering ngemil, dan suka mengkonsumsi makanan yang dibuat dari karbohidrat sederhana dan tepung, seperti permen, coklat, soft drink, roti, mie, dan lain-lain. Kebiasaan makan seperti itu hanya akan menyebabkan kadar gula darah semakin tidak terkendali. Namun penting pula diingat, prinsip utama dalam pengaturan makan pada kasus diabetes bukanlah tentang seberapa banyak makanan yang dipantang. Yang penting adalah bagaimana kita menerapkan pengaturan makan sesuai dengan prinsip 3J yang merupakan singkatan dari jumlah, jadwal, dan jenis. J yang pertama adalah jadwal. Orang dengan diabetes dianjurkan untuk 3 kali makan besar dan 3 kali snack dalam satu hari. Untuk setiap kali makannya jaraknya adalah kurang lebih 3 jam. Jadi jika Anda sarapan pukul 6 pagi, maka Anda harus makan snack di pukul 9 pagi. J yang kedua adalah jumlah. Dalam satu kali makan, isilah setengah piring Anda dengan sayur-sayuran, seperempatnya isi dengan sumber protein, 1 nabati dan 1 hewani, tidak digoreng ya. Lalu seperempat yang lainnya isilah dengan sumber karbohidrat, bisa nasi, mie, kentang, ubi, roti, dan yang lainnya. J yang ketiga adalah jenis.
Jenis makanan yang berindeks glikemik tinggi seperti gula pasir, madu, sirup, roti, dan beberapa lainnya harus dihindari karena cepat menaikkan kadar gula darah Anda. Sebaliknya, tingkatkanlah jenis makanan yang indeks glikemiknya rendah seperti sayur-sayuran. Penggunaan gula aren yang indeks glikemiknya rendah pada puding jahe kacang hijau membuatnya menjadi snack yang aman bagi pasien diabetes. Indeks glikemik yang rendah juga menjadi alasan sayuran menempati porsi yang paling besar dalam sekali makan, yang salah satu aplikasinya adalah pada resep setup sayuran.
Sejatinya, olahraga dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh bagi siapapun, termasuk penderita diabetes. Aktivitas ini membantu penderita diabetes untuk menurunkan berat badan atau menjaga berat tubuhnya. Sebab, orang yang memiliki diabetes tipe 2 beresiko mengalami obesitas. Menurut WHO, latihan yang baik itu 2-3 hari per minggu atau 150 menit per minggu. Ada beberapa olahraga yang dapat dianjurkan untuk pasien diabetes, diantaranya sebagai berikut. 1. Jalan cepat. 2. Bersepeda. 3. Yoga. 4. Berenang. 5. Angkat beban. Lakukanlah olahraga ini sesuai dengan advis dokter dan ahli kebugaran Anda. Waktu terbaik untuk olahraga adalah sekitar 1 jam setelah makan, ketika gula darah Anda sedikit lebih tinggi. Sebelum memulai olahraga, pasien harus melakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap dokter. Ini akan memudahkan pasien untuk memilih olahraga sesuai dengan kondisinya. Jangan lupa untuk selalu mengecek gula darah sebelum dan sesudah beraktivitas olahraga. Lakukan kegiatan pemanasan dan pendinginan kurang lebih selama 5 menit. Siapkan air minum supaya tubuh tetap terhidrasi. Konsumsi obat yang direkomendasikan oleh dokter. Dan jangan lupa untuk selalu membawa cemilan yang direkomendasikan oleh dokter. Bird dog. Mulailah dengan posisi merangkak, angkat lengan kiri ke depan hingga lurus, dan pada waktu bersamaan, rentangkan kaki kanan hingga lurus. Tahan posisi ini selama 10 hingga 30 detik dan ulangi 3 hingga 5 kali. Lakukan latihan ini pada lengan dan kaki satunya. Abdominal crunch. Berbaringlah telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki menempel lantai. Dengan lengan diluruskan dan tangan menggapai lutut, tarik otot perut Anda sampai bahu Anda terangkat dari lantai. Kembalilah ke posisi, istirahat sejenak, dan ulangi 8 hingga 12 kali per set. Lakukan sebanyak 3 set. Pelvic tilt. Berbaringlah telentang dengan sudut lutut ditekuk dan pinggul ditekuk hingga membentuk sudut 90 derajat. Kencangkan otot perut bawah Anda, seolah-olah Anda berusaha mengangkat pinggul dari lantai. Jaga pinggul Anda tetap lurus, kembali ke posisi awal, dan ulangi 8 hingga 12 kali per set. Lakukan sebanyak 3 set.